Sebelum materi kajian, kami dari pengurus Wika ingin menginfokan bahwasanya acara buka puasa bersama dengan yatim dan duafa yang sebelumnya tanggal 20 Maret tahun 2024 diundur karena uh, dari Koh Deni Donditannya ini ada berhalangan hadir. Jadi hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 16.00 sampai dengan selesai. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayang yang telah diberikannya. Kita semua diberikan kesehatan untuk hadir bersama di acara pada hari ini di masjid yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam lupa kita sampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengisi materi pada kajian zuhur pada hari ini yaitu Ustadz Didik Haryanto dan tema yang akan dibawakan berjudul Hikmah di Balik Ujian. Maka untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Didik Haryanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, para ikhwan dan akhwat, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan, merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya sholat tarawih, di mana banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan, tapi saat ini sudah mendahului kita. Nikmat bisa mendapatkan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar. Pernah diceritakan dulu ada dua orang dari sahabat Rasulullah SAW. Yang satu ibadahnya sangat luar biasa, wafatnya pun di medan perang, mati dalam keadaan syahid. Yang kedua ibadahnya biasa-biasa saja. Dia usianya lebih panjang 1 tahun daripada orang yang pertama. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan orang yang kedua tadi masuk surga terlebih dahulu dibandingkan yang pertama. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah orang yang pertama itu ibadahnya lebih rajin, sholatnya lebih bagus, semangat ibadahnya lebih tinggi, dan wafatnya pun dalam keadaan syahid? Rasulullah SAW mengatakan, orang kedua, yang mana orang pertama sudah nggak punya waktu lagi untuk membaca Al-Quran itu. Betapa banyak sedekah yang dia kerjakan yang tidak dimiliki oleh orang yang pertama. Nah, maka kawan-kawan sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah tarawih kita, menerima rukuk kita, sujud kita, dan semoga Allah memilih kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semoga yu'idu alaina a'waman adida, dan semoga Allah mengembalikan pada kita nanti bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang
wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Sementara kita dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda di dalam hadisnya, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama ketika datang waktu berbuka puasa. Maka ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Sampai kadang orang begitu dengar kata Allah, dikira sudah waktu sholat maghrib. Ternyata orang lagi baca ayat kursi. Allah, dia udah buka, ternyata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, farhatun inda fitrihi. Kegembiraan pada saat dia berbuka. Tidak jarang kita kalau sudah habis asar, itu pingin beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Walaupun pada saat buka puasa, satu kita cicipi, yang lain udah nggak pingin. Oleh karena itu, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah buka puasa itu kita membaca zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ketika seharian kita haus, seharian kita lapar, pada saat azan salat maghrib, lalu kita buka dengan rutop atau kurma. Jadi sunnah kalau buka puasa, Bapak Ibu, kalau bisa dimulai dengan rutop. Rutop itu kurma muda. Sekarang banyak dijual ya. Rutop sukari itu banyak sekali. Paling 130, 150. Satu kardus 3 kiloan. Itu bisa kita jadikan sebagai niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada rutop, maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Di dalam kitab Fathul Mu'in atau Kifayatul Akhyar dijelaskan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berbuka dengan rutop, dengan kurma, karena pada sesuatu yang manis itu akan cepat mengembalikan tenaga kita yang hilang satu hari penuh. Ya kalau di Indonesia dulu sebelum banyak kurma, banyak dengan kolak. Pinggir-pinggir jalan sekarang pada jualan kolak. Nah itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Fikih Syafi'i, dianjurkan berbuka dengan sesuatu yang manis apabila tidak ada kurma. Nah Rasulullah mengatakan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, kegembiraan pada saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikhususkan satu pintu khusus bagi mereka yang suka puasa. Bagi mereka yang puasa Ramadan. Dikhususkan pintu yang dinamakan Rayyan. Tidak ada yang boleh masuk kecuali mereka yang berpuasa. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan kegembiraan kita ketika dengar azan sholat maghrib. Bisa kita bayangkan kegembiraan kita ketika berbuka dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Kegembiraan yang sangat luar biasa. Atau kalau kita membuka histori kita, kenangan-kenangan indah kita, dengan orang tua kita, itu kegembiraan yang sangat luar biasa pada saat kita buka puasa. Nanti kata Rasulullah, ada kegembiraan yang jauh lebih besar ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di dalam kubur pun ibadah puasa yang kita lakukan itu akan memberikan kegembiraan pada kita. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu wal Quran yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah.
Al-Quran dan ibadah puasa akan menjadi penolong, akan menjadi pembela kita. Ketika kita sudah di dalam kubur, Allah hendak menyiksa kita, maka ibadah puasa mengatakan, Ya Rob mana tuhu al-akla wasyurba. Ya Allah, aku puasa sudah melarang hambamu ini, waktu kerja di Wika dulu, waktu di muka bumi, aku melarang hambamu untuk makan dan minum, fasyafi'ni anhu. Maka jadikan aku sekarang sebagai pembelanya. Akhirnya Allah nggak jadi menyiksa. Al-Quran yang kita baca di malam-malam bulan Ramadan pun juga mengatakan, Ya Rob mana tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku sudah menghalangi, melarang hambamu untuk tidur setelah tarawih. Aku melarang hambamu untuk tidur di waktu-waktu sahur karena dia membaca dan tadarus. Maka jadikan aku sebagai pembelanya. Lalu Allah nggak jadi menyiksa. Di hadis lain dikatakan, Allah akan meminta nanti ke kuburan, tanah yang ada di kanan dan kiri jenazah itu, untuk menghimpit mayit dan jenazah yang ada di dalamnya. Allah akan meminta kepada tanah yang ada di kaki dan ada di depan kepala jenazah itu untuk menghimpit. Hattang kasarot adla'uhu. Sampai tulang belulang orang itu, jenazah itu hancur lebur. Bagi mereka yang baca Al-Quran, bagi mereka yang puasa, maka Quran dan puasa akan menjadi pembela baginya. Nah, kawan-kawan sekalian, salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah kita membiasakan diri untuk menerima ujian dari Allah. Kita diuji makanan sarapan yang menjadi favorit kita di hari-hari biasa, di bulan Ramadan nggak bisa kita konsumsi. Makan siang masakan yang mungkin sangat menjadikan kita selera, di bulan puasa kita diuji oleh Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jam 12 biasanya istirahat, lihat es teh, lihat es campur, begitu menggoda. Sekarang diuji oleh Allah, kita nggak boleh menikmatinya. Nah, kita dapatkan Muawiyah radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah menjadi seorang pemimpin umat Islam, khalifah, selama 20 tahun. Sebelum jadi khalifah, beliau sudah menjadi gubernur juga selama 20 tahun. Waktu itu nggak ada pembatasan jabatan. Jadi nggak ada 10 tahun harus ganti. Muawiyah 40 tahun jadi pejabat, jadi penguasa. Ketika jadi khalifah, futuhat, penundukan, pelebaran dakwah Islam, kekuasaan Islam itu sangat luas sekali. Asia, Afrika, sebagian Eropa sudah ditundukkan di zaman Muawiyah. Dengan kekuasaan yang sangat luar biasa itu, Allah memberikan ujian kepada Muawiyah. Dan ujiannya itu sangat-sangat spesifik dan penyakit yang cukup aneh. Di akhir hidupnya sahabat Muawiyah merasakan badannya menggigil dan kedinginan. Sehingga dia selalu minta untuk diselimuti pada keluarga, istrinya, dan anak-anaknya. Begitu diselimuti, sebaliknya belum merasakan kepanasan. Sehingga minta agar selimut itu dibuka. Terus begitu terjadi. Lalu beliau mengatakan, Ya dunia, sungguh begitu aneh dunia ini. Beliau udah berkuasa 40 tahun, ternyata nggak bisa menghadapi ujian di akhir hidupnya. Sehingga beliau mengalami kesulitan. Ada seorang khalifah lain pada Bani Abbasiyah, Al-Khalifah An-Nasir Al-Abbasi. Beliau berkuasa 50 tahun, 6 bulan, dan 3 hari.
Ya, kekuasaan yang sangat panjang sekali. 50 tahun, 6 bulan, 3 hari. Lalu beliau mengumumkan kepada menteri-menterinya, tolong siapkan untuk saya buku diari, catatan. Dari 50 tahun, dari kekuasaan saya ini, saya ingin menulis catatan hari-hari di mana tidak ada musibah. Saya ingin menulis catatan dan cerita pada hari-hari di mana hidupku tidak pernah mengalami kekecewaan. Akhirnya beliau tulis di buku catatannya itu. Setelah wafat, buku catatannya dibuka, ternyata dari 50 tahun, 6 bulan, 3 hari beliau berkuasa, hanya ada 14 hari yang beliau anggap hidupnya nggak ada ujian dan cobaan. Ini menunjukkan kawan-kawan sekalian, bahwa sehebat apapun seorang manusia, pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Ini menunjukkan sebesar apapun kekuasaan manusia, dia pasti akan mendapatkan musibah. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan, sehebat apapun rumah tangga seseorang, sehebat apapun sebuah perusahaan, pasti akan mengalami masa-masa ujian dan musibah. Sekarang nggak ada penguasa yang kekuasaannya seperti Muawiyah. Sekarang nggak ada presiden atau penguasa yang lama berkuasanya seperti Khalifah An-Nasir. Nah, lalu kita dapatkan, kadangkala musibah itu menjadikan seseorang menganggap kematian sudah di depan matanya. Dan itu terjadi kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau di Mekah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas ini mengalami sakit yang sangat parah. Dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Sa'ad minta wasiat dan nasihat. Ya Rasulullah, saya punya banyak harta dan kayaknya kematian sudah dekat di mataku. Kematian sudah mungkin sehari 2 hari ini saya akan wafat. Bolehkah saya wasiatkan 100% dari hartaku? Jadi saat karena udah melihat kematian di depan matanya, dia ingin bawa sangu yang banyak. Lalu minta izin ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah saya wasiatkan semua harta saya infakkan, saya sedekahkan, saya wakafkan. Kata Rasulullah, nggak boleh wahai Sa'ad. Lalu kemudian, ya Rasulullah, bolehkah separuh? Masih nawar Sa'ad. Bolehkah separuh dari hartaku aku wakafkan? Kata Rasulullah, nggak boleh. Itu terlalu banyak. Lalu Sa'ad bilang, ya Rasulullah, bolehkah aku wakafkan sepertiga? Lalu Rasulullah mengatakan, ya boleh sepertiga, wathuluthu kathir. Sepertiga dari harta yang disedekahkan itu sudah sangat banyak. Maka orang tua yang akan wafat itu tidak boleh mewasiatkan hartanya untuk sedekah atau wakaf melebihi sepertiga dari harta warisannya. Maksimal sepertiga. Itu setelah dikurangi penyiapan kain jenazah, pemakaman dan lain sebagainya, maksimal hanya sepertiga saja. Lalu kemudian Jabir radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa beliau juga usibtu bi alamin syadid. Aku mendapatkan musibah sakit yang sangat berat sekali. Lalu Rasulullah bersama Abu Bakar mengunjungiku dan aku bilang, ya Rasulullah, aku tidak punya anak
aku tidak punya istri, lalu bagaimana dengan hartaku? Lalu turunlah ayat terakhir dari surat An-Nisa. Jadi sebab turunnya ayat terakhir dari surat An-Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, maka terangkan tentang al-kalalah. Kalalah itu orang yang akan wafat dan dia nggak punya anak keturunan. Lalu dijelaskan di sana ya eh, tentang bagaimana pembagian warisnya. Nah, Jabir hampir sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jabir melihat sakit saya luar biasa, mungkin besok atau nanti malam saya wafat. Saya ingin mewakafkan semua harta saya. Ternyata apa yang terjadi kawan-kawan? Sa'ad bin Abi Waqqas, sejak cerita dengan Nabi itu, ternyata Allah memberikan kesembuhan pada beliau dan masih bisa hidup 45 tahun kemudian. Jadi kalau diwakafkan waktu itu, Sa'ad gak punya apa-apa lagi 45 tahun. Begitu juga Jabir, yang sudah mengira kematian di depan matanya, ternyata masih hidup lagi. Allah memanjangkan usianya sampai 70 tahun. Nah, dari dua kisah ini kita bisa mengambil hikmah atau kesimpulan. Kadang kita sering mengatakan, habis karir saya, habis masa depan saya, habis keluarga saya, habis perusahaan saya. Ini tidak boleh menyapa pesimisme ini umat Islam. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita bahwa kullama stadzzalahu qarubal fajr. Semakin gelap gulita malam itu, semakin dekat datangnya waktu fajar. Semakin berat musibah, ujian menimpa kita, keluarga kita, bisnis kita, maka yakinlah pertolongan Allah dan solusi semakin dekat. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah melalui ujian. Kita dapatkan Nabi Yusuf alaihi salam, beliau itu dicabut dari ayahnya Nabi Yakub, lalu dilempar oleh saudara-saudara tirinya ke dalam sumur. Semua orang yang sehat akan mengatakan jahat banget saudara-saudaranya. Kan kadang mungkin ada yang mengatakan betapa tidak adilnya Allah. Yusuf anak paling kecil dilempar ke dalam sumur. Tapi kawan-kawan sekalian, ini salah satu hikmah lagi dari ujian dan musibah. Ada yang dinamakan dalam agama Islam itu fitnatul ibtila wa sunnatut tamkin. Allah akan memberikan ujian untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih kuat. Allah memberikan cobaan pada pribadi kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Allah memberikan cobaan kepada keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang lebih kuat. Allah memberikan cobaan pada karir, pada perusahaan kita agar menjadikan karir kita lebih kuat lagi. Nabi Yusuf alaihi salam tidak hanya dilempar ke sumur, tapi kemudian diambil oleh para musafir, lalu dibawa ke Mesir, wasyarihu bithamanin bahsin darahimam. Diperjualbelikan seperti barang dagangan. Dan harganya pun harga yang murah. Kalau mahal masih sangat terhormat. Tapi dijualnya dengan harga yang sangat murah. Semua akan mengatakan betapa berat musibah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Yusuf dilempar ke sumur, lalu kemudian dijual ke penguasa Mesir, inilah jalan kesuksesan beliau, sehingga beliau lalu menjadi penguasa Mesir. Walaqad makkanna li Yusufa fil.
Dan kami sudah jadikan Yusuf sebagai penguasa yang kuat di Mesir. Kalau tidak dilempar ke sumur, kalau tidak diperjualbelikan seperti barang dagangan, mungkin jabatan menteri gak akan pernah datang kepada Yusuf. Nah ini sayangnya hikmah itu datangnya selalu di akhir. Kita dapatkan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian dari Allah yang sangat berat. Badan beliau penuh dengan penyakit kulit. Sampai orang-orang terdekatnya meninggalkan beliau. Istrinya meninggalkan beliau. Apa yang terjadi? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, an massaniyadhur. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah mendapatkan ujian kesulitan. Wa anta arhamur rahimin. Dan aku yakin engkau zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Lalu Allah berikan pahala, fakashafna anhu ma bihi fastajabna lahu. Lalu kami kabulkan permintaan dan doa. Ini pentingnya kita berdoa saat kita mendapatkan kesulitan. Rasulullah idza hazibahu amrun qama ila shalah. Rasulullah kalau diuji dengan cobaan yang berat, logika kita udah nggak masuk lagi, beliau langsung sholat 2 rakaat. Beliau sering minta kepada Bilal, ya Bilalu arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong tenangkan jiwa kami dengan sholat. Karena kalau jiwa kita sudah tenang, kita akan bisa bekerja dan menelurkan keputusan-keputusan yang baik. Rehna bis shalah. Di antara kunci menghadapi ujian, perbanyak istighfar. Di dalam surat Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyaklah kalian membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar itu problem solver. Istighfar itu jalan keluar dari semua kesulitan. Rasulullah mengatakan, man aktsara minal istighfar, orang yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli karbin makhraja. Allah akan selalu berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dialami. Ini bisa dicoba Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, tapi dengan keyakinan yang penuh. Jangan coba-coba manjur apa enggak ya. Itu enggak akan pernah manjur. Kami buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada hal-hal yang sepele. Ini kelebihan Allah. Kalau kita minta ke manusia, semakin sering minta, semakin dia menghina kita. Semakin sering kita minta, semakin dia mencaci kita. Tapi kalau Allah mintalah sekecil apapun. Saya dulu pernah punya jadwal penerbangan dari Halim sekitar jam 3 atau jam 4. Sholat Jumat di pondok. Harapannya jam 1 berangkat, jam 2 udah bisa. Begitu naik ke mobil, ada tamu penting harus ditemui. Padahal penerbangan udah nggak mungkin di-cancel. Terpaksa kita nemui, habis itu istighfar, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Pernah bulan Ramadan, beberapa tahun yang lalu ada jadwal safari dakwah ke Australia. Kami ngajak putra kami. Sudah menuju ke airport, visa putra kami belum keluar. Saya minta aja, udah istighfar yang banyak. Mau masuk pintu airport, visanya keluar. Jadi istighfar, setiap kita punya kesulitan apa, lakukan istighfar. Bahkan dalam rumah tangga pun. Kejadian nyata di Mekah, ada seorang suami tengkar dengan istrinya. Lalu suaminya memutuskan untuk iktikaf di masjid. Jadi belum tentu yang iktikaf di masjid itu karena taat pada Allah. Kadang karena tengkar dengan istri itu bisa. Ali bin Abi Thalib melakukan itu. Ali bin Abi Thalib julukannya apa? Kuliahnya apa? Abu Turab. Bapak debu. Kenapa dijuluki sebagai bapak debu? Karena Rasulullah SAW pernah datang ke rumah Fatimah, lalu tanya, mana suamimu? Kata Fatimah, wahai ayahku, tadi tengkar dikit. Lalu dia pergi. Rasulullah cari seputar Madinah.
Lalu beliau dapatkan Ali di masjid tidur penuh dengan debu. Lalu beliau mengatakan, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapak debu, ke menantunya. Nah, pernah juga, ini kejadian nyata di Riyadh. Ada seseorang rajin banget ke masjid. Subuh itu 1 jam sebelumnya udah ke masjid. Kawannya iri. Lalu dia tanya, kenapa kunci kamu itu istiqomah datang duluan ke masjid? Dia bilang, saya punya 2 istri yang saling berlomba-lomba untuk membangunkan saya, berlomba-lomba memotivasi saya untuk rajin ibadah. Wah, senang banget nih yang kedua ini dapat cerita. Wah, kalau begitu saya harus nikah lagi nih. Akhirnya betul nikah. Begitu nikah, kalau yang pertama datang 1 jam sebelum subuh ke masjid, yang kedua ini sudah di masjid sejak habis sholat Isya. Ternyata apa yang terjadi? Diusir dari yang pertama, datang ke yang kedua diusir juga, akhirnya tidur di masjid. Ada di Riyadh imam masjid, lihat sholat subuh jamaahnya dikit. Lalu diumumin dengan pengeras suara, ibu-ibu, masjid kita ini nggak makmur, sholat subuhnya sedikit. Pokoknya saya umumin, kalau sampai besok, 1 minggu lagi, bapak-bapak belum pada ke masjid, saya akan nikahkan lagi. Itu langsung makmur masjidnya, Pak. Nah, ini kadang ada ujian Allah di rumah tangga. Ada seorang yang tengkar dengan istrinya, lalu pergi ke masjid, jam 3 pagi tiba-tiba dia tertarik, kayak ada magnet menyuruh dia untuk pulang. Aneh, padahal dia udah marah sekali sama istri. Sampai di rumah, istrinya tersenyum dan bilang, tahukah kenapa engkau seakan-akan ada yang menarik? Karena tadi aku membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Yursilis sama alaikum mitron. Kalau kita suka istighfar, terutama ketika mendapatkan kesulitan musibah, Allah akan menurunkan nikmat, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yursilis sama alaikum mitron. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian seakan-akan air bah, seakan-akan ombak yang tidak berhenti-berhenti, akan memberikan harta dan anak keturunan bagi kalian. Wa yumtitkum bi amwalin wa banin. Nah, kita mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengira dan orang mengira bahwa dimasukkan ke dalam sumur itu musibah. Ternyata itulah awal dari kesuksesan beliau. Nabi Ayub juga seperti itu. Kita dapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berhasil melalui semuanya. Para ulama mengatakan paling tidak ada 5 ujian besar Nabi Ibrahim. Ujian inilah yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, dan Abul Anbiya, ayah para nabi. Karena nggak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali pasti keturunan. Di antara hikmah adanya ujian adalah layak alibal qasar yusrail. Tidak akan ada satu kesulitan yang mengalahkan 2 kemudahan. Di dalam surat Al-Insyirah yang sering kita baca atau kita dengar, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikr. Ini berkenaan dengan masalah ujian-ujian. Karena alam nashrah laka sadrak, tidakkah aku sudah luaskan dadamu wahai Muhammad. Itu betul-betul Bapak Ibu diluaskan secara maknawi, artinya dada beliau menjadi sangat pemaaf, sangat berhati lapang, dan juga secara jasmani.
Malaikat Jibril itu datang ke Rasulullah 2 kali, membelah dada beliau, lalu hati beliau disucikan dengan air zam-zam. Anas bin Malik mengatakan, saya menyaksikan dada Rasulullah, perut beliau itu ada bekas jahitan, bekas bukaan. Karena memang pernah 2 kali. Ketika beliau masih disusui oleh di Bani Salamah itu, lalu kemudian ya oleh Halimah Sa'diyah, lalu kemudian yang kedua ketika akan Isra dan Mi'raj. Ini semua ayat ini, surat ini berkenaan dengan masalah ujian. Kalau sudah diuji oleh Allah, maka hikmahnya wa rafa'na laka dzikra, pasti akan diangkat. Kalau kita diuji oleh Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau keluarga kita yang diuji, Allah akan mengangkat derajat keluarga kita. Kalau perusahaan kita yang diuji, Allah akan wa rafa'na laka dzikra. Aku uji agar engkau bisa naik. Nggak mungkin seorang siswa naik dari kelas 1, kelas 2 kecuali ada ujian dulu. Tidak mungkin orang dari SMA bisa ke S1 kalau belum ada ujian akhir. Nah, lalu di situ Allah menyatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan kawan-kawan, fa inna ma'al usri. Al usri itu artinya kesulitan. Dan oleh Allah, al usri pakai alif lam. Itu maknanya umum, definite. Nah, begitu juga dengan usri yang kedua, pakai alif lam. Sementara ya, yang berikutnya yusra itu nakirah. Maaf, nakirah ini yang umum ya. Kalau al-usr yang pakai alif lam itu yang khusus. Maka para ahli tafsir termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum mengatakan ketika Allah mengulangi kata-kata yang pakai alif lam 2 kali, itu artinya cuma satu kesulitan. Tapi ketika yusra yang nggak pakai alif lam diulangi 2 kali, itu artinya 2 kemudahan. Maknanya apa? Tidak mungkin satu kesulitan akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Arti lainnya, di balik satu kesulitan, Allah menyiapkan 2 kemudahan. Demikian kawan-kawan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar bagi kita dari semua kesulitan yang menyangka kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, maka kami persilahkan. Jika tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, maka kita akhiri dulu kajian zuhur pada hari ini dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanallah. Kurang lebihnya kami dari pengurus Bintang Wika mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama selama kajian zuhur pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.